Raden Peggy Melati Purnama Dewi Sukma atau yang akrab disapa Peggy Melati Sukma akhirnya kembali merengkuh kebahagiaan pasca menjalani kehidupan yang tidak mudah usai bercerai di tahun 2011 lalu. Belum lama ini, Peggy yang sekarang banyak melakukan aktivitas berdakwah melangsungkan pernikahan dengan pria bernama Reza Abdul Jabar. Meski ini bukan pernikahan pertamanya, namun Peggy merasa amat bahagia dan bersyukur karena Tuhan masih memberikannya kepercayaan untuk memiliki seorang imam. Pria yang menikahi Peggy pun bukanlah pria sembarangan. Ia merupakan saudagar kaya peternak sapi yang telah lama menetap di New Zealand. Tak hanya itu, pria yang disebut Syekh ini juga merupakan imam besar di Masjid New Zealand yang aktif dalam dakwah Islam. Berbanding terbalik dengan hati Peggy Melati Sukma yang sedang berbunga-bunga, rumah tangga Dausmini dengan Selvi-Hana Wijaya kini tengah berada di ujung tanduk perceraian. Wanita yang dinikahi Dausmini 4 tahun lalu itu diketahui telah resmi melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Lantas, benarkah perceraian ini terjadi lantaran Dausmini diketahui telah berselingkuh? Dan seperti apa cerita awal mula perkenalan Peggy Melati Sukma dengan suami barunya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Banyak sekali cara yang diberikan Tuhan sebagai penyembuh luka untuk setiap umatnya. Bagi Melati Sukma yang sempat menjalani hidup tidak mudah pasca bercerai di tahun 2011 lalu, pada akhirnya kembali merengkuh kebahagiaan berkat kesabarannya menerima segala ujian yang ada. Belum lama ini, wanita yang saat ini sibuk melakukan aktivitas berdakwah akhirnya resmi dinikahi oleh pria bernama Reza Abdul Jabar, seorang pria warga negara Indonesia yang telah lama menetap di Selandia Baru. Pria yang menikahi Peggy bukanlah pria sembarangan. Ia merupakan saudagar kaya raya peternak sapi yang telah lama menetap di New Zealand. Tak hanya itu, pria yang disebut Syekh ini juga merupakan imam besar di Masjid New Zealand yang aktif dalam kegiatan dakwah Islam. Lantas seperti apa awal mula perkenalan Peggy dengan suami barunya? Benarkah ia dan suami barunya itu bertemu sesaat sebelum ijab qabul dilakukan? Alhamdulillah wa syukrulillah, saat ini Allah sudah kembali lagi mengirimkan imam ya untuk teteh, dan Masya Allah belum lama kan, baru dalam hitungan hari, tapi Alhamdulillah kami menjalaninya insya Allah karena Allah Ta'ala, insya Allah dengan harapan bisa berkumpul ya dengan Rasulullah SAW. Jadi Alhamdulillah rasanya nikmat. Kami kan ta'aruf ya, dan tidak lama kan, hanya dalam hitungan hari saja. Jadi dalam hitungan hari tidak pernah bertemu karena beliau kan domisilinya di New Zealand ya sudah puluhan tahun, dan teteh di Indonesia, sehingga betul-betul perkenalannya hanya melalui ta'aruf dan lewat WhatsApp, dan mungkin hanya beberapa kali bertelepon ya via suara. Itu pun karena memang tentu ada diskusi-diskusi fundamental yang terkait dengan urusan agama Allah ini ya, yang kita mesti bahas, sebab kita dalam rangka pada saat itu tujuannya adalah menikah, maka tidak bisa dihindarkan harus berbicara di telepon, walaupun ya tidak ada video call ya, karena sebaik-baiknya cara yang sesuai dengan syariat kan itu yang kita mesti tegakkan. Setelah diskusinya, alhamdulillah Allah izinkan ada dalam koridor yang sama ya. Kami
punya banyak kesamaan di dalam menyikapi kehidupan ini di atas Quran dan Sunnah, ya alhamdulillah. Maka ya beliau juga pada saat itu memutuskan untuk segera saja. Gagal dalam rumah tangga mungkin menjadi pengalaman paling menyakitkan bagi seorang Peggy. Namun hal itu tidak membuatnya gentar. Sambil terus memperbaiki diri, Peggy berusaha kembali menata kepingan hatinya yang hancur karena perceraian. Dewi Fortuna pun tampak berpihak pada hidupnya. Di saat hatinya telah pulih dari kehancuran, wanita kelahiran 13 Juni 1976 itu dipertemukan dengan seorang pria yang siap menikahinya. Dengan melalui proses ta'aruf, Peggy Melati Sukma mantap menerima pinangan Syekh Reza. Lantas, apa yang membuat Peggy begitu yakin melepas status jandanya dengan saudagar kaya raya itu? Iya, Masya Allah ya, Alhamdulillah, karena keyakinan itu tidak akan muncul ya jika tidak bersandar kepada sandaran yang sama, yaitu Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keyakinan untuk menegakkan Quran dan Sunnah. Dan ini bukan sesuatu yang sekedar ditanya to the point jawabannya itu, tapi kan pasti harus terasa dari diskusi kita. Misalkan kita berbicara tentang beberapa poin yang fundamental di dalam membentuk rumah tangga. Nah, ketika pembicaraan itu berjalan, tentu kita satu sama lain bisa merasakan gitu, apakah benar bahwa sosok yang sedang kita ajak berta'aruf ini atau yang sedang berta'aruf ini, apakah betul memang pola-pola hidupnya, pemikirannya, cara menangani keadaan-keadaan hidup itu benar nggak sih ya, sandarannya tuh Quran dan Sunnah. Itu bisa terasa gitu ya, pasti kan akan terasa. Nah, dalam proses ta'aruf yang singkat itu antara Teteh dengan Syekh Reza, ternyata diskusi kita itu selalu muaranya sama gitu ya. Selalu kita mencari sandaran-sandaran dan mengacu kepada apa yang memang disampaikan oleh Quran dan Sunnah. Bahkan untuk obrolan yang pada saat itu mungkin ringan ya, ringan dalam arti kata, misalnya bagaimana sih kalau kita menyikapi keadaan kalau memang harus berjauhan sementara gitu ya. Sehubungan kan setelah menikah pasti harus ada proses administrasi yang diurus ya, karena akan pindah ke New Zealand kan tetehnya. Nah, ini kan akan ada kondisi yang mungkin berjarak dulu. Bahkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini selalu tuh dicarikan rujukannya kepada Quran dan Sunnah, kepada riwayat yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, para sahabat. Jadi diskusinya tuh Masya Allah ya, nikmat dan kayak ketemu gitu. Yang mempertemukannya ya Quran dan Sunnah ini. Melakukan pernikahan, tapi tentu kan ada proses istikharah ya yang dilaksanakan, dan keyakinan itu sudah barang tentu ya hadir dengan izin Allah Ta'ala melalui proses yang kami berdua berusaha menjalankannya sesuai dengan syariat. Berusaha ya, mudah-mudahan penilaian Allah juga demikian. Dinikahi Syekh Reza, Peggy Melati Sukma siap meninggalkan Indonesia untuk menetap di New Zealand. Dan seperti apa persiapannya? Bagaimana pula nasib rumah tangga Dausmini dengan Selvi Hanawijaya usai diketahui berselingkuh? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Cuap-Cuap Investigasi hanya di MOP Channel. Kehidupan pernikahan yang baru dijalani oleh Peggy Melati Sukma begitu terasa penuh nikmat karena dibarengi dengan adanya ridho sang ilahi. Peggy begitu bersyukur lantaran bisa dipertemukan dengan sosok laki-laki yang memiliki cara pandang serta pola hidup yang sama dengan dirinya. Sebagai istri, Peggy tentu memegang teguh prinsipnya
bahwa segala sesuatu yang dilakukannya harus berdasarkan restu suami. Apalagi saat ini dirinya dan sang suami masih menjalani pernikahan jarak jauh antara Indonesia dan New Zealand. Peggy mengaku bahwa saat ini dirinya sedang mengurus segala macam administrasi untuk kepindahannya ke New Zealand. Ya, insya Allah. Kapan kalau boleh tahu teh? Ya tentu pengurusan administrasinya masih perlu waktu ya. Harapannya Allah, maka bagi teteh hari-hari teteh saat ini ya tentu semuanya harus ada dalam izin suami ya. Dan suami harus mengetahui ya langkah demi langkah, dan apapun yang terjadi harus disampaikan sehingga pertimbangan-pertimbangannya itu datangnya dari suami. Apalagi alhamdulillah Allah memberikan suami yang memiliki ilmu keislaman ya yang Allah amanahkan kepadanya. Jadi banyak hal juga teteh bisa menanyakan jalani saat ini. Tentu insya Allah setiap waktunya, setiap bulannya ya kami akan bersama ya sampai dengan urusan administrasi tentang tinggal menetap di New Zealand bisa kami selesaikan, baru kemudian ya teteh pindah secara permanen gitu. Ya alhamdulillah yang harus dijalankan oleh seorang istri kan ya tentu melayani ya kepada suami dan rumah tangganya. Dan melayani itu kan mencakup semuanya, karena dalam Islam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis muttafaqun alaih sudah menyampaikan bahwa seorang perempuan itu pemimpin bagi anak-anaknya dan di dalam rumah yang ia tinggali bersama suaminya. Jadi artinya apa yang diperlukan di dalam rumah itu memang kita yang leading gitu ya, seperti urusan bersih-bersihnya, kerapihannya, ya tata menatanya, masak-memasaknya, sajiannya, merawat anak, merawat suami gitu ya. Mungkin kalau kita punya hewan kesayangan misalnya ya itu pun kita tuh yang bertanggung jawab menafkahinya, mengurusnya, seperti itulah. Dan itu yang memang teteh jalankan bersama Syekh ya. Jadi kalau soal memasak ya meninggalkan Peggy Melati Sukma yang sedang berbahagia atas pernikahannya. Kisah sedih datang dari kehidupan rumah tangga Dausmini dan Selvi Hanawijaya. 4 tahun bersama rupanya tidak menjadikan cinta di antara mereka semakin kuat. Pondasi yang susah payah mereka bangun kini runtuh dengan kata perceraian. Selvi diketahui sudah resmi melayangkan gugatan cerainya untuk Dausmini ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Dengan wajah menyimpan kesedihan, Selvi menyebutkan sikap Daus yang tak menghargai orang tuanya sebagai salah satu alasan dirinya mengambil keputusan cerai. Tapi benarkah selain sikap tidak hormat Dausmini, kehadiran perempuan lain juga menjadi pemicu kandasnya rumah tangga Daus dan Selvi? Alasannya banyak. Selama menjalankan rumah tangganya ada sebabnya selain dari orang tua, dan ada yang menyakiti hati aku juga, yaitu perempuan lain juga. Mungkin baru ini aku sampaikan karena kemarin kan sempat diskusi juga sama Bang Acong, makanya baru aku sampaikan. Nah sekarang intinya Selvi sudah menggugat Daus ini. Yang pertama memang karena ada orang ketiga, memang pastinya ada bukti, tapi itu. Yang kedua, Selvi itu terlalu sakit gara-gara Daus ini tidak hormat kepada orang tua, yaitu bapak. Mulai dari awal tidak sapa, tidak salim, dan kata-katanya juga ada yang kasar juga. Daus sempat mengaku kalau memang ada orang ketiga. Ya, itu. Minta maaf, pasti minta maaf, mengaku hilaf. Tapi udah pisah rumah sudah berapa lama? Udah pisah rumah udah mau 4 harian. 4 hari. Sakit hati yang dirasakan atas perselingkuhan Dausmini belum mereda. Selvi harus kembali merasakan pahit dipisahkan oleh anak sematawayangnya. Lantas apa langkah yang ditempuh Selvi untuk membawa sang anak kembali ke dalam pelukannya? Benarkah sudah tidak terbuka pintu maaf dan kata rujuk untuk Dausmini? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi.
Halo teman-teman semua, aku Georgina Abraham. Jangan lupa untuk saksikan cuap-cuap di MOP Channel. Tiga kali berumah tangga, Dausmini selalu jatuh ke pusara konflik yang mengancam keutuhan pernikahannya. Begitu juga kali ini, permasalahan yang tak mampu lagi diredam terpaksa membuat Selfie mengambil langkah berpisah. Namun Daus juga tak tinggal diam. Tapi bukannya mencoba menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, ia justru mengambil paksa buah hati mereka, Muhammad Al-Fatih Firdaus, yang usianya masih 1 tahun 4 bulan. Dipisahkan oleh anak sematawayangnya, Selfie tentu gundah gulana. Malam-malamnya kian sepi, pikirannya pun menerawang, membayangkan nasib anaknya di tangan sang suami. Sementara ini tidak mempermasalahkan karena sebelumnya mereka ini pernah ngobrolin untuk barang-barang untuk dibesarkan bersama. Cuman memang inilah bukti keegoisan Daus. Ada masalah seperti ini kan bukannya diselesaikan, tapi malah memblok dari kemarin itu. Selfie kemarin diblok sama Dausmini. Sehingga untuk membicarakan lebih baik lagi itu susah. Khususnya Selfie ini. Dia kan orang tuanya. Saat ini kami masih berpikiran positif dulu. Mungkin dia mau ngajak main untuk menghibur dirinya dengan adanya masalah ini. Tapi ingat, kalau misalnya nanti ada dugaan pidana, seperti misalnya memisahkan dengan orang tuanya, memisahkan anak dengan orang tuanya, kalau misalnya ada niat untuk ke arah sana, itu bisa terjadi ada dugaan tindak pidana. Berarti bisa disebutkan bahwa akan ada dugaan unsur pidana? Bisa jadi ada dugaan tindak pidana kalau nantinya Daus ini ada niat dan kesengajaan untuk memisahkan antara anak dengan ibunya. Oke, tapi dia kepikiran tiap hari, mikirin kan tiap hari suka ketemu, sekarang tiba-tiba nggak ada. Susah tidur? Iya, ini aja nggak enak banget. Sih nggak rela jauh dari ibu, dari anak. Apalagi aku ibunya. Isi anak sendiri. Memaafkan perselingkuhan bukanlah hal mudah bagi seorang istri. Namun Selfie rupanya berjiwa besar, mau memberikan kesempatan kepada Daus untuk memperbaiki sikap dan keutuhan rumah tangganya. Namun sayang, kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Daus. Kini bercerai menjadi jalan terbaik untuk memutus segala konflik yang terjadi di antara mereka. Tak lagi berniat rujuk, Selfie mengaku hanya ingin sang anak kembali ke dalam pelukannya agar ia bisa lapang menjalani hari-hari ke depan. Mungkin udah dikuatin, udah dipertahanin juga rumah tangganya. Udah aku kasih kesempatan untuk berubah, tapi kayaknya udah jangan sehat. Ya buat Papi Daus, tolonglah, aku juga mau ketemu Al. Biar kita ngobrol dulu baik-baik, biar saya ini juga berjalan baik. Proses ini jangan ada kedandangan, harus pasrah juga sama Allah. Memang ini udah terjadi, ini udah kesepakatan aku menunjukkan juga karena ada hal lain. Kalau nggak ada hal lain juga nggak pernah terjadi kayak gini. Ada yang berbahagia, ada pula yang bersedih. Seperti itulah kehidupan berjalan. Tetapi apapun kondisi yang terjadi, semoga selalu ada kekuatan untuk terus menjalani hari ke depan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like,
subscribe, dan share channel YouTube ini.